Selamat pagi, Shalom, salam 3 in 1, 3 pribadi dalam satu hakikat, Allah Tritunggal. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Namun sebelum kita mulai, baiklah berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu dan akan menggumuli firman. Luruskan mulut hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman suci. Kuasai pikiran hati kami dari kuasa gelap. Urapi setiap pribadi yang rindu untuk mendengar pesan yang akan Kau sampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, semua masalah bisa kita tanggung karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kelihatannya gampang, karena semua masalah, semua perkara dapat kita tanggung. Kelihatannya simpel sekali. Apakah sesimpel kita menghafal ayat ini untuk kita jadikan rema dalam kehidupan kita? Tidak. Diperlukan disiplin yang kuat agar bisa mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara seiman yang terkasih, mindset saat berdoa seringkali tanpa kita sadari kita salah dengan mengatakan yang pertama, Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak mendengar doa kita manakala doa yang kita panjatkan sepertinya datar, tidak ada perubahan dari masalah yang kita doakan. Tentu saja agar Tuhan berkenan menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mendengar doa kita, mendengar ciptaannya? Yang pasti Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan apa yang baru kita pikirkan dan belum keluar dari mulut kita, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah mengetahui. Yang kedua, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tanpa disadari kita seringkali memaksa Tuhan menjawab doa seperti mau kita, seperti kehendak kita. Pertanyaannya adalah, siapakah kita hingga berani memaksa Tuhan? Padahal mau kita, kehendak kita belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Tidak sama dengan kehendak Tuhan. Hal jawaban dan waktu dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu sepenuhnya hak mutlak dari Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa mengintervensi. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu sampai Tuhan risih untuk segera menjawab. Yang ketiga, meragukan kekuatan doa. Terkadang jawaban dari doa kita justru berbanding terbalik dengan apa yang kita kehendaki. Terkadang justru menambah kesedihan, terkadang menyakitkan, bahkan terkadang memicu stres, membuat kita mulai acuh untuk berdoa. Bahkan mungkin mulai meragukan kekuatan doa. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan, permasalahan di kehidupan nyata tidak cukup kita selesaikan dengan berdoa. Harus ada tindakan yang kita lakukan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita mendapatkan satu kebenaran bahwa
doa selalu diikuti dengan tindakan. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus secara jelas dan terang benderang memberi satu nasihat bagaimana mengatasi masalah dalam hidup yang seringkali kita bawa dalam doa. Nasihat Rasul Paulus itu ada di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, semuanya, apapun masalah kita, Tuhan sanggup menyelesaikan. Saya sanggup menyelesaikan. Saudara sanggup menyelesaikan. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Apa maksudnya? Jika saat ini saudara dan saya memiliki masalah, memiliki perkara, apapun, dan rasanya mustahil bisa terselesaikan, camkan nasihat Paulus ini. Kita pasti bisa menyelesaikan, pasti bisa menanggung perkara ini, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun masalah saudara saat ini, apapun masalah saya saat ini, yakinlah bersama Tuhan pasti bisa. Lama belum punya momongan, terbelit utang, pekerjaan, luka batin, diambang perceraian, anak yang murtad, saudara yang murtad, hubungan yang tidak baik dalam keluarga, saudara, teman, apapun masalahnya, katakan pada diri kita, saya sanggup menyelesaikan. Saya sanggup menanggung masalah ini karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya, kepada saudara. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan, firman itu akan hidup dan membantu kita menyiapkan mental menghadapi setiap masalah. Apabila firman itu kita gumuli, kita camkan di dalam hati dan kita praktekkan. Pada saat kita menghadapi setiap masalah, katakan pada masalah, saya sanggup menyelesaikan. Saudara sanggup menyelesaikan. Kita sanggup menyelesaikan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan, setiap menjumpai masalah dalam hidup, latih. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap menjumpai masalah, saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap menjumpai masalah dalam hidup, lakukan perkataan profetik. Karena perkataan profetik memiliki kuasa. Ada kuasa dalam perkataan. Katakan pada masalah, saya sanggup menanggung masalah. Tuhan akan memberi kekuatan padamu. Lakukan itu terus-menerus setiap saudara menjumpai masalah dalam hidup saudara. Setiap saya menjumpai masalah dalam hidup saya. Sampai pada satu titik, tanpa kita sadari, firman itu telah mengakar kuat dalam diri kita. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah jangan menggenggam erat setiap apa yang kita miliki. Kekayaan kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, pekerjaan kita, jabatan kita, anak kita, istri kita, keluarga besar kita. Semuanya adalah titipan Tuhan. Kita hanya pengelola. Jadi pada saat pemilik meminta, pada saat Tuhan menghendaki miliknya, jangan kita menahan,
Jangan kita menggenggam. Lakukan saja, berikan saja. Saudara seiman yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas, sangat terang benderang, bahwa yakinkan pada diri kita sanggup menghadapi masalah karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Selamat berjuang mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu jika Engkau tidak memberi kekuatan pada kami. Karena kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa apa-apa. Datanglah ke dalam hati kami untuk membunuh kami. Jaga hati kami agar hidup kami hari lepas hari semakin berkenan di hadapan. Biarlah masalah yang ada bisa semakin mendewasakan kami. Mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus